Assalamualaikum Pak Irwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya Pak ya. Alhamdulillah, harus tetap semangat juga. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan dan lindungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Baik, pasti di sini sahabat Yasti bertanya-tanya nih, kira-kira Bang Rian Pratama di sini mengundang saudara Bapak Irwan ini ada apa gitu ya. Kebetulan untuk sore hari ini saya akan talk show bersama Bapak Irwan Hermawan ya dari TMU Kurikulum Kementerian Kabupaten Sukabumi dari perihal tentang asesmen kompetisi guru, asesmen kompetisi kepala ya dan AKP ya, asesmen kompetisi pengawas ya Bapak Irwan. Mungkin sahabat Yasti sekalian, kalau misalkan dari talk show ini kebetulan atau sahabat Yasti juga ya sebagai peserta AKG atau AKK atau AKP ya bisa langsung interaktifnya ke WhatsApp kami di 0857 430 1456 ya. Tapi sebelum itu kita akan berbincang-bincang dulu nih bersama Pak Irwan, talk show santai mungkin ya Pak ya. Betul. Baik Pak Irwan, kira-kira dalam AKG ini apa sih latar belakang dari AKG ini Pak? Ya, terima kasih. Kami ucapkan apresiasi dan selamat terlebih dahulu kepada Yasti Radio. Ini sudah sekitar 1 bulan lebih ya. Sudah 1 bulan lebih sebagai media komunikasi, informasi dan edukasi. Iya, tentunya bagi seluruh warga pembelajar. Warga pembelajar baik itu pada sektor pendidikan formal, non formal ataupun juga informal. Jadi kami mengapresiasi itu. Dan kami pun sebagai bagian dari keluarga besar Kementerian Agama akan memberikan dukungan dan support terhadap keberadaan Yasti Radio ini gitu. Terima kasih Pak. Berkenaan dengan kegiatan yang sedang kita laksanakan hari ini, asesmen kompetensi guru atau yang kita singkat dengan AKG, asesmen kompetensi kepala madrasah atau kita kenal dengan AKK, dan asesmen kompetensi pengawas yang kita kenal dengan AKP. Ya, ini semua bagi warga madrasah 2020. Ini tentunya dilatar belakangi bahwa program Kementerian Agama itu akan selalu merujuk pada 3 hal. Pertama adalah bagaimana peningkatan akses pendidikan, yang kedua peningkatan mutu, dan yang ketiga peningkatan layanan pendidikan Islam. Nah, dalam hal yang kedua, bahwa peningkatan mutu ini menjadi sasaran utama dan menjadi program prioritas dalam rencana strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Islam di Kementerian Agama Republik Indonesia. Nah, peningkatan mutu ini akan didorong pakai peningkatan mutu guru dan tenaga pendidikannya, kepala madrasah dan juga pengawas madrasah. Hanya memang kalau kita lihat dari bahwa seorang itu menjadi guru, menjadi kepala madrasah, menjadi pengawas madrasah kan harus punya 2 syarat utama. Dia memiliki kualifikasi dan memiliki kompetensi. Nah, untuk mengukur kompetensi ini ada pengukuran yang bersifat akademis dan non akademis. Nah, maka Kementerian Agama membuat satu instrumen bagaimana melakukan pengukuran secara akademis kepada guru, kepala dan pengawas madrasah melalui sebuah program namanya adalah AKG, AKK dan AKP itu madrasah tahun 2020. Nah, ini kira-kira yang melatar belakangi. Gitu kira-kiranya. Gitu Pak. Untuk sasaran peserta AKG ini, pesertanya apa dari mana aja gitu ya Pak? Ya, ini kan sifatnya nasional bahwa seluruh guru, kepala dan juga pengawas madrasah semua jenjang, baik dari mulai RA, MI, MTes dan MA, ini tentunya akan menjadi sasaran kegiatan AKG ini. Karena Kementerian Agama hari ini juga sangat fokus bahwa mutu ini menjadi sesuatu yang menjadi hal yang harus kita tingkatkan. Terus pengukurannya maka seluruhnya. Jadi tidak dipilah-pilah. Jadi mungkin dari untuk tingkatan kalau dari Kementerian itu RA ya? RA betul, RA itu Radutul Atfa ya. Kemudian MI Madrasah Ibtidaiyah. Ya, kemudian Madrasah Sanawiyah untuk guru mata pelajarannya. Begitu juga Madrasah Aliyah untuk guru mata pelajaran. Berikut juga seluruh kepalanya. Kepala RA, MI, MSLM, berikut juga pengawasnya. Jadi semua tersisir. Sehingga kita itu pesertanya mungkin ini lengkap sekali ya Pak ya, dari guru, kepala sampai pengawas. Guru, kepala, pengawas madrasah ya. Guru, kepala madrasah ya, betul ya. Untuk ini Pak, tujuan AKG sendiri itu apa tuh Pak kira-kira? Ya. Nah, untuk tujuan AKG, AKK dan AKP ini akan dilihat dalam 2 sisi. Pertama, kita ingin melihat, Kementerian Agama maksudnya akan melihat gambaran umum kompetensi
kompetensi guru, kepala dan pengawas madrasah. Jadi bagaimana sih gambaran umumnya? Yang kedua adalah peta sebaran. Peta sebaran kompetensinya. Baik itu kompetensi guru, kepala dan juga pengawas madrasah. Karena kalau lihat nih, untuk AKG ini kan sasaran adalah guru. Jadi ingin memotret sejauh manakah kompetensi pedagogiknya, kompetensi profesionalnya, literasi dan numerasi. Ini yang menjadi salah satu dari upaya dan juga tujuan dari AKG ini. Kemudian untuk MI itu ada sainsnya. Adapun untuk sains betul. Untuk asesmen kompetensi kepala madrasah, kemudian kita ingin menggali bagaimana sebaran kompetensi untuk kepemimpinan. Kepemimpinan itu kepemimpinan di madrasahnya juga kepemimpinan pembelajaran. Karena kepala madrasah itu punya kewajiban untuk melakukan usaha pengembangan madrasah. Jadi ingin dididik sejauh manakah kompetensi kompetensi di kepemimpinannya. Kemudian juga kompetensi manajerial dalam tata kelola madrasah, supervisi dan kewirausahaan ini untuk kepala madrasah. Adapun kalau pengawas menggali sejauh manakah kemampuan dari kompetensi supervisi akademik, supervisi manajerial, evaluasi pendidikan dan juga penelitian pengembangannya. Ini kira gitu. Nah di Kabupaten Sukabumi kita kan ini hari kedua ya. Ini dulu hari kedua. Ya, diselenggarakan sudah 3 hari. Sudah 2 hari. Dan semuanya berapa hari? 3 hari. 3 hari. Dari hari kemarin, hari Kamis, tanggal 19 November 2020, mulai sekarang hari Jumat, tanggal 20 November 2020 dan esok hari Sabtu tanggal 21 November 2020. Pesertanya juga lumayan banyak juga sih. Yang di Sukabumi itu banyak. Totalnya kalau untuk Sukabumi sendiri berapa tuh, Pak? Ya, Kabupaten Sukabumi lah. Ya. Di Sukabumi itu ada 3099 peserta. 3099 peserta. Banyak banget ya, ya. Udah termasuk guru aja sama kepala gitu. Itu seluruhnya. Itu rekapnya dari mulai guru, kepala dan juga pengawas madrasah. Benar-benar. Nah, ya. Dan jadi, itu alhamdulillah banget ya, berarti tenaga pendidik pengajar di Kabupaten Sukabumi ini banyak banget ya. Banyak banget. Kalau total sih semua guru tenaga pendidikan total ada 10 ribuan. Tapi ini sasaran yang sekarang itu hanya 3.000. 3.000. Khusus untuk guru mapel apa aja tuh, Pak? Ya, ini yang menjadi sasaran adalah guru kelas. Guru kelas bagi RA dan MI, kemudian bagi guru muloknya untuk MI bisa bahasa Inggrisnya, dan guru mata pelajaran umum. Mata pelajaran umum untuk di MTs dan MA. Jadi di luar dari PAI dan bahasa Arab. Ini yang menjadi sasaran AKG-nya. Adapun kalau kepala itu seluruh kepalanya, jadi pengawas juga seluruh pengawas. Luar biasa banget, Pak. Tapi untuk kedepannya mungkin akan semua guru apa gimana tuh untuk pelaksanaan AKG ini ya? Saya rasa Kementerian Agama Republik Indonesia kalau dilihat dari desain di dalam rencana strategisnya itu akan memapar seluruh guru. Bahwa seluruh guru itu harus meningkat kompetensinya, tetapi juga harus diukur dulu. Ini sejauh mana sih grade-nya kira-kira gitu. Melaksanakan AKG ini kira-kira rencana tindak lanjutnya itu kayak gimana tuh, Pak? Oh iya. Di tujuan utama AKG, AKK dan AKP tadi kan sudah sampaikan bagaimana gambaran umum kompetensi, kemudian peta sebaran dan kompetensinya bagi guru, kepala dan pengawas madrasah. Sehingga nanti ada target lanjutan adalah bagaimana pengembangan keprofesian berkelanjutan. Sehingga kalau sekarang AKG, maka nanti pengembangan keprofesian berkelanjutannya itu melalui wadah KKG, kelompok kerja guru. KKG, kelompok kerja guru. Ya, ini bagi RA dan MI ya. Ini bagi gurunya. Kemudian untuk MTs dan MA adalah bagaimana pengembangan di MGMP, musyawarah guru mata pelajaran dan musyawarah guru bimbingan dan konseling. Ini nanti yang menjadi targetnya ketika AKG. Untuk AKK, asesmen kompetensi kepala madrasah, itu nanti difokuskan bagaimana pengembangan keprofesian berkelanjutannya itu dalam KKM, kelompok kerja madrasah. Jadi wadah keberhimpunan sebagai media komunikasi informasi edukasi dalam peningkatan mutu madrasah bagi kepala madrasah namanya KKM. Kelompok kerja madrasah. KKM ini di RA namanya KKRA,
kelompok kerja ada betul apa, di MI ada namanya KKMI kelompok kerja Madrasah Ibtidaiyah, di MTS ada KKMTS kelompok kerja Madrasah Sanawiyah, dan di Madrasah Aliyah ada kelompok kerja Madrasah Aliyah atau KKMA. Jadi per tingkatan lembaganya ada kelompok kerjanya? Betul, ada tingkatan, setiap tingkatan juga ada nomenklatur lembaganya, dari KKRA, KKMI, KKMTS, dan KKMA. Adapun untuk pengawas dengan asesmen kompetensi pengawas madrasah itu nanti akan difokuskan dalam peningkatan mutunya melalui POKJAWAS, kelompok kerja pengawas madrasah tentunya. Jadi sebagai wadah keberhimpunan dari para pengawas madrasah dari mulai yang RA, MI, MS, MA itu diikat dalam sebuah wadah organisasi kelembagaan namanya POKJAWAS. Itu nanti menjadi target tujuan utamanya dari asesmen ini, mengetahui gambaran kompetensi ketersebaran, sehingga nanti kebijakan Kementerian Agama sesuai dengan Renstra dari Dirjen Pendidik Kementerian Agama ini, peningkatan mutunya adalah melalui wadah itu, wadah KKG, KKM, dan POKJAWAS Madrasah. Betul. Ini mungkin di Kemenag ini banyak banget ya Pak ya itunya, mungkin kayak kelompok kerja gitu itu membuat satuan pendidikan itu menjadi lebih baik dalam segi administrasinya dan juga yang lainnya mungkin ya Pak ya. Ya betul. Jadi keberadaan lembaga-lembaga tadi dari KKG, MGMP, MGBK, kemudian KKM dan POKJAWAS ini dalam rangka kemudian mendorong bagaimana kualitas pembelajaran dari si akademik juga kualitas kelembagaan manajernya. Juga tentunya dukungan dari semua pihak. Jadi gurunya bergerak, kemudian kepala madrasahnya juga bertindak, dan pengawas madrasahnya berbuat. Jadi semuanya bekerja. Hebat ini ya, saya sangat salut dengan Agama Kabupaten Sukabumi ini ya. Baik Pak Irwan, kita kembali lagi ke pertanyaan ya. Jadi perihal AKG nih, bagaimana pandangan belajar di masa pandemi COVID-19 ini? Adakah relasi AKG ini dengan masa pandemi COVID ini Pak? Oh ya, gini, di AKG ini juga kan AKG, AKK, dan AKP juga akan memotret bagaimana sudut pandang kompetensi itu guru, kepala, dan pengawas madrasah, dan masa pandemi COVID-19 ini adalah sesuatu yang tidak terelakkan. Tidak terelakkan. Jadi kami melihat ini bahwa guru, kepala, dan pengawas madrasah itu harus adaptif, harus cepat melakukan penyesuaian diri dengan perubahan apapun, baik perubahan zaman, perubahan lingkungan, itu harus perubahan teknologi, itu harus segera adaptif. Harus adaptif ya, karena guru, kepala, dan pengawas adaptif lah guru, kepala, pengawas yang cepat beradaptasi menyesuaikan diri adalah guru, kepala, dan pengawas madrasah yang bisa hidup. Apabila tidak bisa adaptif maka akan punah. Maka salah satunya adalah kita harus menjadi guru pembelajar, guru yang menjadi guru belajar, guru yang pembelajar sepanjang hayat yang terfokus pada kebutuhan murid. Nah, jadi dari sisi potret misalkan soal-soal yang termaktub di dalam AKG, AKK, dan AKP juga akan memudahi itu salah satunya. Seperti itu ya. Di luar itu mungkin ya Pak ya. Kan tadi ini tuh masih dalam masa pandemi COVID-19 ya Pak ya. Apa yang dilakukan Kementerian Agama ini dengan jumlah peserta yang sangat banyak ya, yang mencapai 3.000 itu, bagaimana cara penyelenggaraan dan protokol kesehatannya diterapkan gitu Pak? Oh iya. Baik, ada dua hal yang tentunya kita lakukan, bahwa ini kan kerja kolektif, bukan kerja individual. Jadi kami di tim Kementerian Agama di bawah tanggung jawab Kepala Kantor Kementerian Agama, Pak Kasubag PO Kementerian Agama, juga Kepala Seksi Pendidikan Madrasah, ini menjadi tanggung jawab untuk proses penyelenggaraan kegiatan itu di Kementerian Agama. Adapun secara teknis ada rekan kami di JFU Pendidikan, Tenaga Pendidikan, ada namanya Bu Noni, ya ada Bu Khadijah, dan teman-teman yang lain. Teman-teman di JFU yang lain, misalkan ada Pak Haji Dede Kusuma gitu, dan seterusnya banyak. Nah, tentunya ada penyiapan sisi administratif, kesiapan kepesertaan misalnya, kemudian ada persiapan tempat asesmen kompetensi. Tempat asesmen kompetensi itu kita ada 19 titik, kemudian
kami pun melakukan koordinasi karena jumlah cukup banyak 11 titik itu dengan Satgas Covid. Jadi Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Sukabumi. Kami melayangkan surat permohonan persetujuan penyelenggaraan kegiatan ya di 19 titik itu. Dan alhamdulillah Satgas Covid itu memberikan restu karena kami pun bertanggung jawab mutlak terhadap penyelenggaraan kegiatan yang dilengkapi dengan protokol kesehatan. Semua harus melaksanakan protokol kesehatan ketika kegiatan, ketika proses kegiatan dan paskanya seluruh peserta wajib memakai masker. Kemudian juga akan dicek suhu tubuhnya. Jadi apabila 37,5 derajat Celcius isolasi lah, itu kembali ke rumah isolasi beristirahat, mungkin khawatir ada gejala-gejala yang memang kita tidak inginkan. Kemudian juga cuci tangan pakai sabun. Di 19 titik itu kita arahkan itu. Apabila tidak cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, maka itu harus disiapkan hand sanitizer. Nah, dalam setiap sesi pun itu diupayakan untuk disterilisasi dengan disinfektan, disemprot lah, pakai semprotnya. Kemudian mosnya pun itu sebaiknya juga memakai sarung tangan. Jadi semua peserta itu harus steril ya. Di 19 titik. Kami ingin sampaikan yang 19 tempat asesmen kompetensi. Kira-kira 19 titik itu di mana aja tuh? Ya. Di Kabupaten Sukabumi ya? Betul, Kabupaten Sukabumi betul. Ini sebagai bagian apresiasi kami atas nama Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi kepada 19 titik tempat asesmen kompetensi betul. Yang pertama itu ada di MTSN 1 Sukabumi, itu Kecamatan Sagaranten. Sagaranten tempatnya di mana? Sagaranten itu kalau dari titik kota Sukabumi ke arah Barros, Nyalindung, Surabaya baru Sagaranten. Sukabumi Selatan. Ya, kira-kira itu ya. Kemudian yang kedua di MTSN 2 Sukabumi, Kecamatan Surade. Surade ya, masih Pajampangan, betul Pajampangan. Yang ketiga MTSN 3 Sukabumi, Kecamatan Cikembar. Cikembar ini daerah pertengahan betul. Yang keempat MTSN 4 Sukabumi, Kecamatan Waluran. Waluran ya, salah satu destinasi wisata ya dekat ya itu dekat sana betul. Kemudian yang kelima MTS Al-Ma'arij, Kecamatan Bojogenteng. Dan Bojogenteng itu Parungkuda naik ke atas dikit lah, belok kiri gitu. Betul. Kemudian yang keenam MTS Al-Amin, Kecamatan Cicurug. Itu juga tempat asesmen kompetensi. Yang ketujuh MTS Jamiatul Aulad, Kecamatan Palabuhan Ratu. Kecamatan Palabuhan Ratu betul. Yang kedelapan MTS Al-Aman, Kecamatan Cimanggu. Cimanggu itu dekat Jampang Kulon. Ya, betul. Dekat Jampang Kulon. Yang mau masuk ke Tegabuga di dekat daerah Pajampangan ini, ya Jampangan. Ya, yang 9 itu MTS Umul Kuro, Kecamatan Cirengas. Jadi, ya betul, Sukalarang belok kanan. Ya, tepatnya dari Sukaraja masuk lagi. 10 itu MTS Yasti 1 Cisaat. Nah ini Cisaat di sini. Ya. Ini dari Yasti ya? Ya. Kan tempatnya Yasti Radio di sini. Ya. Jadi kami pun mengapresiasi kehadiran MTS Yasti selain menjadi tempat asesmen kompetensi juga ada Yasti Radio ya. Sehingga setiap kegiatan dalam AKG AKK ini terpublikasikan. Ada 10 tempat asesmen kompetensi untuk MTS dan ada 9 tempat asesmen untuk madrasah aliyah. Ini lokasinya. Yang tadi kan udah 10, sekarang yang 11 MAN 1 Sukabumi itu di Kecamatan Cibadak. Cibadak ya, ini relatif daerah utara. Yang ke-12 MAN 2 Sukabumi, Kecamatan Pelabuhan Ratu. 13 MAN 3 Sukabumi, Kecamatan Surade. Yang ke-14 MAN 4 Sukabumi, Kecamatan Purabaya. Ini lebih berdekatan dengan Sagaranten ya, betul. 15 MA Al Khairiyah, Kecamatan Cikembar. Cikembar, betul. Dekat MTSN 3 itu ya, betul MA Al Khairiyah. Ke-16 MA Miftahul Falah Palabuhan Ratu. Falah ya, ini di Cetepus, daerah wisata juga. 17 MA Syarikat Islam Parakan Salak.
arahkan sama ya Parung Kuda belok kiri ya ke atas ya. 18 M Ayaspi Cicantayan, Kecamatan Cicantayan. Di dekat Cikembar juga benar Pak? Ya bisa lewat Cikembar, bisa lewat dari Cisaat juga ya. Itu jalur alternatif antara Cikembar dan Cisaat. Dan terakhir yang 19 adalah M Ayasti ya, M Ayasti Cisaat. Jadi di Yasti ini ada 2 titik saja. Ya. Dan kami pun tentunya atas nama Kementerian Agama lagi mengucapkan terima kasih kepada 19 titik tempat asesmen kompetensi yang telah mempersiapkannya. Karena persiapannya tidak hanya infrastruktur, penyiapan klien, penyiapan ya server betul, prokornya, teknisinya, jaringannya gitu. Jadi pelaksanaannya memang sebentar, hanya 2 jam tiap sesi. Karena kan gini Pak, setiap satu hari itu ada 3 sesi. 3 sesi betul, 3 sesi. Jadi 3 sesi itu kita tetap menjaga protokol kesehatan dalam satu sesi 2 jam. 2 jam. Berapa orang tuh? Maksimal 25 orang dalam satu sesi. Dengan jarak yang 1 meter itu. Ya, kita harus memperhatikan protokol kesehatan dari jaraknya ya, jarak 1 meter lebih gitu. Dan seluruhnya satu hari 3 sesi, kemudian hari kedua juga 3 sesi, kemudian hari ketiga juga sama 3 sesi betul. Jadi sehingga dalam masa pandemi COVID-19 ini akan dipastikan itu akan meminimalis dan menghindari kerumunan. Iya, kerumunan ya. Karena tentunya kami pun sangat menjaga terhadap aspek kesehatan dan keselamatan. Ya, bahwa kesehatan dan keselamatan seluruh guru, kepala dan pengawas madrasah menjadi prioritas. Sehingga kita harus terapkan protokol kesehatan secara ketat gitu. Ini kira di masa pandemi COVID ini, Pak. Iya. Mungkin Bapak ada kesan-pesan untuk guru-guru yang sudah melaksanakan AKG kira-kira apa itu Pak? Iya. Ya, dari kami juga melakukan monitoring seluruh pejabat di Kementerian Agama, begitu juga para JFU di seksi pendidikan madrasah melakukan monitoring ke 19 titik lokasi itu. Tentunya mendapatkan 2 hal. Pertama pada sisi penyelenggaraan, yang kedua pada sisi kepesertaan. Nah, pada sisi penyelenggaraan semua sudah melaksanakan proses penyelenggaraan di tempat asesmen kompetensi dengan baik, dan itu pun menjadi catatan tersendiri sama kebaikan yang mudah-mudahan mendapatkan inspirasi bagi para peserta yang hadir di dalam tata kelola penyelenggaraan kegiatan. Nah, kedua dari sisi kepesertaan. Nah, kepesertaan ini kami melihat gini, ada kalanya kan gini, ada 2 generasi yang ada di guru, kepala dan pengawas ya. Ada 2 generasi, ada namanya imigran, digital imigran, dan ada digital natif kira-kira itu. Ada digital imigran. Jadi ada yang usianya sudah 50 lebih, kemudian pada semasa mudanya itu tidak pernah terbiasa dengan suasana digital itu. Jadi pegang mouse aja kadang ada yang kaku gitu. Kan dari zaman udah zaman sehingga ada proses peralihan dari yang dulu tidak pernah mengenal suasana digitalisasi secara digital, ini pun harus cepat beradaptasi. Kemudian yang selanjutnya ada juga yang memang terlahir pada suasana digital ini ya, alam digital. Jadi sudah terbiasa, biasanya yang muda-muda tuh muda. Nah itu dari sisi proses ya, proses bersama lo ada yang gagal, jadi belum masuk ke soal sudah ada kartu. Tapi yang muda-muda sudah cepat. Tetapi kemudian ini bahwa ini kan tidak mengukur lulus dan tidak lulus kan, mengukur lulus tidak lulus, tetapi nanti juga ada rank nilai grade ya, nilai grade betul. Jadi akan diklasifikasikan menjadi 4. Jadi nanti ada guru, kepala dan pengawas yang mahir. Jadi kalau total soal bisa itu pengisiannya sampai dengan 76 sampai 100 ya. Itu rank nilainya itu mahir kategorinya. Oh, jadi udah baik mungkin ya Pak ya? Ya, baik dari sisi konsep dan teori ketika proses pengerjaan soal di asesmen itu. Kemudian ada rank 51 sampai dengan 75. Itu kategorinya terampil. Jadi ini pertengahan untuk tahapan menuju mahir ya. Kemudian ada 26 sampai 50. Itu cakap kategori. Cakap ya.
dan 0 sampai 25 itu berkembang. Jadi kalau lihat dari bawahnya berkembang, cakap, terampil, dan mahir. Nah, kira-kira nanti guru kita itu pada posisi mana? Nah, ini tentunya akan menjadi bahan introspeksi bahwa kami ingin pastikan bahwa asesmen ini benar-benar asesmen. Akan menguji dari aspek kinerja guru, kepala, dan pengawas madrasah. Karena dari sisi soal itu adalah sesuatu yang selalu dilakukan oleh para guru, kepala, dan pengawas madrasah. Gitu. Berkenan kompetensinya. Mungkin Pak Irwan masih ada yang mau disampaikan lagi apa dicukupkan? Boleh ya, saya paling bisa closing aja. Boleh Pak. Boleh ya. Baik, tentunya kami atas nama Kementerian Agama mewakili Pak Kasih Pendidikan Madrasah Bapak Haji Ojah Hairul Syam SAG MAG mengucapkan terima kasih kepada pertama adalah Justi Radio yang telah memfasilitasi bagaimana mempublikasikan kegiatan dari Kementerian Agama. Malahan kami juga nanti juga harus bermitra secara strategis. Ada jadwal rutin. Jadwal rutin. Boleh. Kemudian kami yang kedua mengucapkan terima kasih kepada penyelenggara ya tempat asesmen kompetensi yang 19 madrasah itu yang tadi sudah kami sampaikan yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Jadi dalam pantauan kami itu semuanya cukup baik, Pak. Cukup baik. Jadi kalau ada kata-kata yang lebih cukup baik apa itu? Pokoknya itu apa? Itu rasa ungkapan terima kasih yang ya betul. Tidak bisa diucapkan kata-kata. Betul ya. Nah, kemudian yang ketiga kami juga ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah hadir tepat waktu. Jadi dalam pantauan kami seluruh peserta itu hadir tepat waktu sesuai dengan jadwal. Jadi setengah jam. Jadi 30 menit sebelum pelaksanaan mayoritas peserta sudah hadir di tempat asesmen kompetensi. Malah ada yang gini loh Pak. Ya. Tadi kebetulan saya lewat dari depan. Oh iya. 1 jam sebelum ada yang hadir ya. Oh iya, 1 jam sebelum. Ada yang sesi ketiga datang pagi hari juga itu. Karena sesi ketiga kan siang. Benar banget. Ada ya. Dan itu menunjukkan bahwa kedisiplinan, keseriusan dalam waktu dan dalam hal kedisiplinan itu waktunya mungkin bagi dia tidak suka di nanti. Betul ya. Lebih baik datang awal daripada datang terlambat. Ya, terlambat ya. Kami juga ingin sampaikan terima kasih yang keempat itu kepada pihak Satgas Covid penanganan Covid Kabupaten Sukabumi yang telah memberikan persetujuan kepada kami Kementerian Agama dalam penyelenggaraan kegiatan. Dan juga PLN ya, PLN UP3 PLN Sukabumi dalam koordinasi kami bahwa PLN berkomitmen pada 3 hari itu Kamis, Jumat, Sabtu 19 sampai 21 November 2020 itu tidak akan ada pemadaman, tidak akan ada pemeliharaan rutin sehingga berefek terhadap pemadaman sementara di titik itu. Tetapi apabila ada pemadaman itu mungkin saja karena pemadaman darurat karena kondisi cuaca misalnya gitu. Dan seluruh pihak yang tidak bisa kami sebutkan itu satu. Ya, wabil khususnya juga tim proktornya, wah ini yang tim proktor teknisi, wah yang hebat. Jadi mungkin saya ucapkan banyak terima kasih juga kepada Pak Irwan karena sudah datang ke Justi Radio. Oh iya, sama-sama. Mungkin lain kali kita bisa ketemu lagi ya Pak. Kita ketemu lagi di Justi sangat ya, dengan senang hati.